Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Eyang Darso dalam membahas tentang Estetika Nusantara. Kali ini saya akan membahas tentang Estetika Nusantara. Kalau yang kemarin adalah konsep Triloka Tribuana atau konsep tiga jagat, sekarang akan saya ulas dengan konsep Mandala. Di dalam konsep Mandala, bahwa seseorang mempunyai 4 nafsu. Kemarin sudah saya bahas tapi belum tuntas. Di dalam konsep Mandala, orang Jawa menyebutkan tentang kebat pelapat 5 pancer, atau konsep Mandala dalam bilangan 4+1, bukan 5 tapi 4+1, karena papat sebagai kiblat, 1 sebagai pancer, 4 sebagai penggambaran tentang hidup manusia yang penuh dengan nafsu, kemudian +1 adalah mikrokosmos kita. Maka terjadi hubungan antara mikrokosmos, metakosmos, dan makrokosmos. Hubungan antara diri saya dengan alam semesta dan lingkungannya, dan hubungan saya dengan Tuhan saya. Konsep Mandala, bilangan 4+1, kiblat papat 5 pancer. Kalau nanti di dalam keterusannya ada namanya konsep ganda Mandala, yaitu 8+1 yang disebut dengan Astagina. Oke, kita kembali ke kita papat 5 pancer atau konsep Mandala 4. Ada yang menyebutkan Mandala pola 4. Dalam konsep ini bahwa ada pembagian arah mata angin dalam dunia ini. Dalam lingkaran Mandala itu, bahwa utara digambarkan oleh bumi warna hitam bersifat aluamah. Artinya bahwa manusia semua mempunyai sifat nafsu serakah yang digambarkan oleh orang Jawa adalah arah utara. Kemudian yang kedua adalah arah timur, melambangkan air berwarna putih bersifat mutmainah, yang artinya adalah ketentraman hidup. Jadi manusia mempunyai sifat nafsu yang namanya nafsu mutmainah, nafsu baik. Yang ketiga adalah dengan arah selatan, digambarkan api dengan warna merah bersifat amarah atau angkara murka. Manusia punya sifat nafsu amarah yang digambarkan tadi dengan mata angin arah selatan, disimbolkan dengan api berwarna merah. Yang keempat adalah arah barat, menggambarkan angin, kemudian warna kuning, bersifat supiah, membangkitkan keinginan dan mendatangkan rindu atau birahi. Nah, 4 nafsu itu harus dikendalikan. Apabila kita mampu mengendalikan 4 nafsu itu, maka kita akan mendapatkan nur cahyo. Jawa namanya nur cahaya, cahaya ilahi, cahaya kemuliaan. Yang ini oleh waktu Estetika Nusantara yang pertama, saya contohkan tentang Serimpi
Badik Sida Mukti, Badik Sida Mulya, Badik Sida Luhur dan sebagainya. Maka kalau kita kembangkan dari mandala pola 4 itu, kemudian saya doublekan mandala, maka menjadi 8+1, bukan 8+2 tapi 8+1. Maka menjadi 8 arah mata angin di situ. Pengendalian diri kita semakin tajam. Yang tadinya hanya 4 nafsu, sekarang ada 8 nafsu. Jadi nafsu arah selatan, Sahyang Yama, Dewa Bumi, itu menggambarkan tanah berwarna hitam. Kemudian arah timur, dewanya Indra atau dewa langit. Arah utara, dewa Kuara atau dewa bintang. Arah barat itu dewa Baruna atau dewa air. Arah dewa barat laut ada dewa Anila atau dewa angin. Timur laut dewa Chandra atau dewa rembulan. Kemudian tenggara atau ada dewa api atau dewa Agni. Barat-daya itu dewa Surya atau dewa matahari. 8 dewa itu bukan menggambarkan di mana kita menyembah dewa, tidak, tapi dewa-dewa di situ adalah menjadi perlambang tentang nafsu kita. Nafsu, ada nafsu bintang, nafsu rembulan, nafsu langit, nafsu api, nafsu tanah, nafsu surya, nafsu air, nafsu angin. 8 nafsu itu yang mempunyai kekuatan nafsu itu, maka kita harus mengendalikan 8 nafsu itu. Nah, barang siapa kita mampu mengendalikan 8 nafsu itu, maka kita akan mendapatkan cahaya terang. Ini semakin rumit. Itulah sebetulnya kenapa demikian, karena orang Jawa itu sadar bahwa hidup itu hanya sebentar. Maka dia mencoba untuk mengendalikan dirinya dari 4 nafsu menjadi 8 nafsu. Maka dia akan menemukan yang namanya kasampurnaan. Untuk apa? Untuk hidup yang akan datang, hidup yang abadi yang akan datang itu. Karena orang Jawa sadar bahwa hidup adalah sebentar. Ada kata-kata yang dilontarkan oleh nenek moyang kita atau pendahulu kita bahwa urip kuwi mung mampir ngombe. Jadi jangan tambah-tambahin. Urip kuwi mau mampir ngombe lan mampir-mampir kuwi parana. Jadi malah kok. Jadi dia sadar bahwa hidup itu hanya sebentar. Maka kita harus betul-betul ngudi kasampurnaan dalam 4+1 maupun dalam 8+1. Kita harus mengendalikan diri kita dari 4 dan 8 nafsu itu. Jadi nafsu itu harus kendalikan. Maka 4, 8 nafsu itu kemudian bagaimana masuk ke dalam diri kita, masuk betul-betul dalam batin kita dan dikendalikan di situ. Antara sikap serakah dan sikap marah itu ada nafsu sendiri. Antara sikap serakah dengan sikap supiyah, birahi, ada nafsu sendiri. Dari supiyah ke mutmainnah ada nafsu sendiri lagi. Jadi 8 nafsu itu harus kita kendalikan. Yang tadinya ajaran Buddha Jawa hanya 4+1 menjadi 8+1. Untuk apa? Untuk mencapai kasampurnaan sejati. Itulah kehidupan kita itu sebetulnya
orang Jawa itu yang paling penting adalah bagaimana untuk mencapai kasampurnan sejati. Maka garis di dalam gambar saya di dalam PowerPoint itu biasanya garisnya ke dalam. Kalau Bapak Ibu itu melihat di Pendapa Mangkunegaran, itu ada arah masuk dan arah keluar. Kalau masuk itu adalah Astagina, maka orang menyebutkan Cupu Mane Astagina di dalam teater, dalam sendera tari itu akan muncul namanya Cupu Mane Astagina. Yaitu adalah satu ajaran tentang kasampurnan sejati. Bagaimana menemukan kasampurnan sebagai satu bekal untuk hidup yang abadi, yaitu alam akhirat. Tetapi kalau kita balik, Astagina itu kemudian dengan arah panahnya itu keluar, maka seseorang itu harus mampu menjadi pemimpin dirinya. Maka di sini akan muncul namanya ajaran tentang kepemimpinan sejati, yaitu dengan istilah Hastabrata. Sama, masih ada 8: utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut. Di sini akan muncul yang namanya adalah kepemimpinan sejati. Ada 8 kepemimpinan sejati. Yang pertama adalah, misalnya contohnya adalah Brata Rembulan. Jadi ada 8. Ada Brata Rembulan, Brata Matahari, Brata Langit, Brata Bintang, Brata Tanah, Brata Air, Brata angin, dan kemudian api. Ada 8. Jadi ada Brata Bintang, Brata Rembulan, Brata Langit, Brata Api, Brata Tanah, Brata Matahari, Brata Air, Brata Angin. Ada 8 brata. Contohnya adalah Brata Rembulan. Di dalam Brata Rembulan, maka seorang pemimpin harus mampu memberi pepadanging jagat. Seperti halnya rembulan, harus mampu memberikan pepadanging jagat, sejuk tanpa pamrih. Nah, pemimpin seperti itu adalah menggunakan Brata Rembulan. Lalu menjadi pemimpin harus mampu bagaimana menyejukkan, bagaimana dia tanpa pamrih tetapi mampu memberikan pepadanging jagat. Yang pertama rembulan. Yang kedua adalah Brata Matahari. Kalau tadi di dalam Brata Rembulan, seseorang pemimpin harus mampu memberikan pepadanging jagat, maka dalam Brata Matahari seorang pemimpin itu harus bisa mencerahkan dunia, disiplin dan tegas. Jadi nggak ada matahari yang telat. Kalau telat repot, kalau matahari telat. Itu adalah Brata Matahari. Seorang pemimpin harus mampu memberikan pencerahan dunia dan disiplin dan tegas. Juga nanti pada brata-brata yang lain, ada Brata Matahari, Brata Rembulan, Brata Bintang misalnya adalah bagaimana seorang pemimpin harus mampu bercita-cita setinggi bintang. Nah, itu seperti itu, harus bisa mimpi dan sebagainya. Nah, sebetulnya Hastabrata ini tidak hanya ditulis, ini juga ditulis oleh Yayi Sudipuro, juga ditulis oleh siapapun, tetapi juga diimplementasikan di dalam sebuah batik misalnya. Batik Semen Romo itu adalah batik yang menggambarkan tentang ajaran Hastabrata yang pada saat itu diajarkan, diwejangkan oleh Ramawijaya terhadap Wibisana ketika dia menduduki Raja Alengka. Maka disebut Semen Ramawijaya, disingkat Semen Romo. Juga diimplementasikan pada Bedoyo.
Bedoyo Ketawang, Yayasan PB10. Ya, dia gambarkan tentang bahwa bagaimana Brata-Brata itu kemudian ditarikan oleh 8 plus 1 penari. Ini bukan 9 tapi 8 plus 1. Maka di dalam ajaran Sabta ini, maka satu brata yang memberikan satu ajaran tentang kepemimpinan sejati itu harus 8 brata itu. Maka digambarkan di dalam Bedoyo Ketawang. Kemudian disanggit lagi oleh empu dari isi Surakarta, Agus Tasman, yang dari anggitnya Eyang Penembahan Harjonegoro dan Eyang siapa kak lupa saya, yaitu Eyang Harjonegoro dengan Eyang siapa yang pendiri isi Surakarta itu. Bedoyo Ketawang kemudian disanggit oleh saudara Empu Agus Tasman menjadi Bedoyo Iloilo. Sama pola geraknya, sama motif geraknya, jumlahnya juga sama 8 plus 1, tetapi kostumnya dirubah dengan tempat penyajiannya boleh di luar keraton. Hanya seperti itu kemudian menjadi Bedoyo Iloilo. Oh ya, tadi yang menyusun adalah Agus Tasman, anggitnya adalah Eyang Penembahan Harjonegoro dan Eyang Bumardhani, Gendon Mardhani lengkapnya. Kemudian bahwa di dalam pementasan pada Jumenengan Dalem, maka Bedoyo Ketawang itu dipentaskan sekitar 56 menit. Itu sekitar berapa puluh pola gitu, yang diulang-ulang. Tapi ada konsep menonton di sini. Aku nggak tahu apakah itu sebagai satu politik monumentalitas kerajaan atau tidak. Bahwa pada pola kedua masuklah yang disebut dengan utusan dari Gusti Ratu Kidul yang bernama Gusti atau Dewi Kenconosari, masuk di dalam Bedaya Ketawang itu, maka menjadi 8 plus 1 plus 1 pada pola kedua. Itu mulai ada 8 plus 1 plus 1, sehingga ada 9 penari, ada 10 penari sebetulnya, yang satu tidak kelihatan. Itu yang kemudian muncullah adalah Bedoyo Ketawang. Nah, artinya apa? Artinya bahwa estetika Nusantara, bahwa karya klasik Nusantara itu tadi disebutkan bahwa itu adalah anonim yang kemudian menjadi Yayasan Dalem, yang kemudian tidak sekedar hanya tari hiburan, tetapi tari itu atau batik itu yang klasik itu sebagai seni tuntunan dan sekaligus tonton. Itulah kenapa bahwa seni-seni dalam tradisi klasik itu intinya adalah seni merupakan tuntunan sekaligus tontonan. Itu, terima kasih. Nanti akan kita sambung lagi pada waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Eyang Darso.